Ketika Razi minta, orang tidak mikir 2-3 kali Bapak Ibu. Langsung orang itu memberi. Saya sudah hitung ya. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 29, bukti transfer yang Mak Lina kirim ke saya, itu hampir mencapai 45 kah? 45 juta saudara. Dari tanggal 20, 25, 21 sampai tanggal 29. Itu dari saya ya. Itu belum semua. Nah ini tapi biarlah ya. Biarlah. Biarlah dia itu. Nah, nanti kalau dia sudah di sana bagaimana saya tidak tahu ke agama mana lagi yang akan dia masuk. Nah, ini masuk Kristen karena dia kecewa dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui, Razi sudah kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun kita sebenarnya tidak tahu apa yang ada di pikiran Razi dan sebenarnya siapa yang ia tuhankan. Karena kalau kita lihat, mamonlah yang disembah oleh Razi, atau uang ya. Kalau teman-teman mau tahu mamon itu apa, mamon itu adalah harta benda, kekayaan, atau uang di zaman sekarang. Kalau kita lihat, Razi ya, itu memang sangat gila akan uang. Bahkan saat dia memilih untuk menjadi murtadin, memilih untuk dibaptis, itu didasari karena keinginan dia mendapatkan kekayaan. Didasari karena iming-iming yang diberikan oleh para Polikardus kalau Raji pindah agama Kristen. Kita tahu, Raji ya sebelumnya berdiskusi mewakili Islam, tetapi dia mengalami konflik dengan teman-teman Muslim, contohnya Umi Dini, yang cukup frontal dengan Raji, begitu juga dengan Bang Mata Ali ya, Ustadz Mata Ali, yang juga pernah berkonflik dengan sangat keras dengan Raji. Itu membuat Polikardus melihat ada peluang. Ada peluang untuk si Raji agar murtad. Ya, kurang lebih dengan ini ya, sama dengan grupnya Papa Jahat lah. Mirip dengan Papa Jahat, kerjanya komplain sesama Muslim, tidak cocok dengan mujahidin Muslim yang lain, terakhir direkrut. Direkrut oleh para Polikardus untuk ikut menjadi bagian dalam laskar Polikardus. Menjadi pasukan penghujat agama Islam. Penghujat para mujahidin. Raji direkrut oleh Lina Wijaya, dan kita tahu dibaptis di bulan Januari. Dari bulan 12 sudah ditawarkan terus. Ditawarkan untuk dibaptis. Dan akhirnya tanggal 20 Januari 2024, Raji dibaptis oleh Lina Wijaya. Dibaptis menjadi Kristen di Lembang. Dan videonya viral ya. Nah, ini salah satu cuplikannya.
Clear ya, Raji memang sudah murtad dari Islam tanggal 20 Januari 2024. Dan kemarin Raji kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh Bang Zuma, saya, Kores, Uniriva, dan teman-teman yang lain saat kami datang ke kota Bandung. Masalah iman dia sebenarnya apa ya kita tidak tahu. Tetapi aksi dari Raji yang kembali memilih untuk menjadi seorang muslim tentu saja membuat Polycarpus ngamuk. Lantaran Polycarpus sudah mengeluarkan uang yang banyak. Lantaran para donatur Polycarpus sudah mengeluarkan kocek yang banyak agar si Raji murtad. Tentu saja Polycarpus seperti Effendi Usman, Maklina Wijaya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh para donatur, oleh para sponsor. Kamu nawarkan Raji kepada kami. Kamu suruh kami bantu Raji. Kok sekarang malah dia kembali Islam dan menyerang agama Kristen, malah membongkar siapa-siapa sponsor-sponsor yang ada di pihak Polycarpus. Tentu saja donatur ngamuk. Donatur marah kepada Effendi Usman, Lina Wijaya, dan teman-temannya yang sudah merekomendasikan Raji. Jadi Raji ini kan dapat duit karena rekomendasi mereka. Mereka yang bilang, oke bantu yuk si Raji. Raji ini begini, begitu. Mereka yang sampaikan, mereka yang berikan testimoni. Padahal ternyata mereka sudah tahu bahwa Raji itu jadi Kristen bukan karena menemukan kebenaran, bukan karena hatinya ingin menjadi Kristen, tetapi pure, tetapi memang hanya karena uang. Dan ini diakui oleh Pendi. Si Murtadong, Effendi Kusman, si anak durhaka, mengakui bahwa Raji masuk Kristen itu bukan karena menemukan kebenaran. Tetapi kenapa saat itu kalian sudah tahu dia tidak benar? Dia hanya masuk Kristen hanya untuk nyari duit, tapi kalian rekomendasikan. Begitu dia kembali sekarang, begitu dia menyerang Kristen sekarang, kalian salah-salahkan. Ini kan lucu. Kalian sudah tahu dari awal. Kalian biarkan. Begitu sudah kejadian seperti ini, kalian cuci tangan, buang badan semua. Ini kan nggak fair, nggak benar. Nggak benar sekali yang kalian lakukan. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana keterangan dari Effendi Usman dan Lina Wijaya serta teman-temannya mengenai Raji ini. Nanti kita akan komentari. Ingin bertemu dengan orang tuanya si Raji. Betul. Nah, sebentar, sebentar, Bang Pendi. Oke. Saya to the point karena baterai saya mau habis. Oke, saya siap. dalam perjalanan, saya malas ngecas. Oke, siap. Saya kasih tahu teman-teman ya, dia ngotot minta orang tuanya disantuni 1.500.000 tiap bulan dan dirinya pribadi 2 juta 1 bulan. Jadi total 3.500.000. Saya jawab, boleh saya santuni bapak ibumu seumur hidup 1,5 juta setiap bulan dalam bentuk sembako. Karena itu dalam bentuk sembako, saya akan bekerja sama dengan toko yang setiap bulan akan saya transfer, tinggal dikeluarkan beras, gula, minyak, ikan atau apapun yang ada di situ senilai 1,5 juta. Tuamu di mana? Sembako itu tepat guna, tepat sasaran. Seumur hidup bapak ibunya akan saya santuni 1,5 juta itu. Perhatikan, ini saya tidak main-main. Tetapi dia ketakutan. Tadinya ibunya katanya di Garut, tiba-tiba pindah ke Tasik, ke Cianjur, ke sini, ke situ. Tetapi di KTP-nya bukan Garut, bukan Cianjur, bukan Tasik. Apa ya namanya ya, lupa deh. Jadi teman-teman perhatikan ya, segala sesuatu yang dia minta dalam bentuk uang untuk pinjol 90.800.000 ini dan itu, saban saya ke Bandung
mau saya bayar langsung, mau saya berikan langsung kepada orangnya, dia menolak, nggak jadi, batal aja. Nah, saya mau tegaskan satu hal ya, nggak pernah ada orang memaksa dia menerima duit dari orang-orang Kristen. Itu framing yang saya dengar. Nggak pernah ada orang Kristen yang menekan dia untuk masuk STT. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin dia mau masuk STT atau kuliah di universitas manapun? Ijazah saja tidak punya. Bagaimana orang bisa kuliah tanpa ijazah SMA? Anak ini tidak pernah sekolah, cuman kejar paket A, kejar paket B, dan itu pun ijazahnya tidak ada sampai detik ini. Lalu kejar paket C, tidak memiliki ijazah. Apanya yang mau kuliah? Bagaimana mungkin bisa dipaksa atau ditekan masuk STT? Jadi penipuan dan kebohongan yang dilakukan ini justru merusak kerukunan antar umat beragama. Perhatikan, ini bisa diperkarakan. Sekali lagi, ada banyak delik bisa diajukan. Hati-hati ya, jangan main-main. Itu aja dari saya. Oke. Nah, di podcast itu dia mengatakan dia tidak mau mempertemukan Mak Lina dengan orang tuanya Razi. Takutnya Mak Lina ingin memasukkan orang tuanya Razi Kristen. Ini kacau balau yang disampaikan oleh si Razi. Tapi biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh si Razi hari-hari ini, itulah yang dia sampaikan kepada kita beberapa minggu sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini. Biarlah, tetap dia akan menerima upahnya ya. Dia akan menerima upah terhadap apa yang dia lakukan. Nah, cuma kita kasihan aja sama dia. Kasihan. Dan saya belum menemukan ada orang yang baru percaya. Banyak sekali orang merasa kasihan, saudara. Belum saya temukan. Belum saya pernah temukan. Baru si Razi. Ketika si Razi masuk Kristen, banyak sekali orang merasa kasihan sama si Razi. Sangat banyak. Ketika Razi minta, orang tidak mikir 2-3 kali Bapak Ibu. Langsung orang itu memberi. Saya sudah hitung ya. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 29, bukti transfer yang Mak Lina kirim ke saya, itu hampir mencapai 45 kah? 45 juta saudara. Dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Itu dari saya ya. Itu belum semua. Nah ini tapi biarlah ya. Biarlah. Biarlah dia itu. Nanti kalau dia sudah di sana bagaimana saya tidak tahu ke agama mana lagi yang akan dia masuk. Nah, ini masuk Kristen karena dia kecewa dengan teman-temannya. Dia kembali karena dia kecewa dengan orang Kristen. Nanti dia pasti akan mengalami kekecewaan lagi, saudaraku. Kita tidak tahu agama mana yang akan dia tuju nantinya. Nah, ini adalah orang-orang yang mempermainkan agama. Apakah dia ke agama A, ke agama C, ke agama D, ke agama E, kita tidak tahu. Oke, kita tutup. Silakan Bang Henzo, apa yang mau disampaikan? Aku cuma hanya sampaikan ayat di 2 Petrus 2 aja Bang ya. Mau ditutup ya Bang? Enggak kita tutup. Enggak. Oh, pembahasan rahasianya aja ditutup ya? Iya. Oke, siap. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Guguk kembali ke muntahnya dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah firman Tuhan, ya dan amin. 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 Terpanggil sedikit yang dipilih. Selesai. Bang Nabirong. Sudah, lanjut Bang, lanjut. Oke. Ini aja pembahasan itu. Apa Bang? Ya pembahasannya disudahin saja, gitu ya. Oke. Serahkan saja, biarkan Tuhan yang bekerja untuk dia. Silakan. Oke. Teman-teman semuanya, kita sudahan ya. Yang ingin sharing, silakan apa yang mau disampaikan. Saya naikkan dulu Kak Vero sebentar. Judul diganti. Oke. Kenapa judul diganti pas aku naik?
Udah. Ada janji malam minggu kan kita sama si apa kemarin? Apa ya, Pak? Upin Ipin Betul, yang betul, Aceh. betul. Mm-mm. Mau bawa Silakan, Ustadz Kak dia. Akhirnya Raji kembali. Iya. Puji Tuhan lah ya, daripada mempermalukan gitu kan. Lebih baik dia di sana. Ya. Tapi kita bersyukur ya Bang Pak Pendi ya. Kita sebagai orang Kristen punya hati yang luar biasa gitu. Yang mau mengampuni, yang mengasihi. Walaupun banyak sekali orang-orang yang, terutama Mak Lina lah istilahnya, yang menghujat ini, diberi kekuatan lah istilahnya seperti itu. Banyak yang nggak percaya. Tapi kalau kita yang tahu, yang sudah mengalami, yang udah terjun, memang kita ada di sana, ya dia seperti itu gitu loh. Kita pun istilahnya sampai kayak garu-garu kepala gitu. Kok bisa ya? Bisa. Kita pun berpikir seperti itu. Tapi inilah Tuhan singkapkan, jangan sampai, ini kan cuma berjarak cuma 2 bulan ya Bang Pendi ya. Iya, Dari bulan Januari kan, Januari, Februari, bayangkan 2 bulan korbannya banyak gitu. Bukan dari pihak Maklina aja, banyak yang lainnya, begitu loh. Makanya itulah kita, Tuhan singkapkan langsung, itulah luar biasanya Tuhan kita, jadi nggak bisa mempermainkan gitu loh. Makanya itulah jadinya kita yang tahu tentang pribadinya, karena saya juga Maklina terutama, saya pasti dengar ceritanya kan, saya nggak tahu apa-apa lah ya tadi awalnya ya. Akhirnya Maklina cerita karena dia sudah WA saya dan maki-maki. Kalau kita dibilang pengkhianat, kita dibilang penipu, kan lucu gitu kan, kebalik gitu. Tapi ya itulah, kita hanya bisa mengelus dada, dan kita yang tahu siapa sih si Raji ini, kita tahu karena kita ada di situ. Lucu gitu kan, kalau banyak selentingan-selentingan yang kabarnya malah menjatuhkan Maklina. Halo, salam. Shalom, nah ini ya. Shalom Marcisa. Itulah, itu luar biasanya kita sebagai orang Kristen, kita masih punya hati kasih, nggak mau menghakimi dia, tapi kita percaya tangan Tuhan yang, biarlah Tuhan yang bisa mengubah hatinya, biarlah Tuhan saja yang memberi apapun hukuman buat Raji. Sebenarnya kita nggak mau ada hukuman, biar Tuhan aja lah. Karena kita udah ambil bagian kita lah ya Bang Pendi ya. Semuanya kita serahkan sama Tuhan, itu aja sih. Oke, sudah cukup. Ada yang lain mau ditanggapi? Silakan. Sebentar lagi kita sudahan mengenai si Razia. Salam itu. Salam Bang Hos. Ini tetangga Bang. Saya tadi Bang Pendi. Tetangga rumah Tadi ini. tadi saya mau DM itu, saya DM ternyata sudah malam sudah dibahas ya. Udah, enggak apa-apa. Ya, teman dikit aja boleh ya? Ya bebas. Dikit ya. Boleh. Itu punyanya Jadi, dia, punyanya kita, tetap kita jalan. Amin. Ya, aku kan komal-komal muter-muter. Itu lagi rame diomongin. Cuman mereka nggak nyebutin nama Bang Pendi. Siapa ya orangnya itu, yang ternyata pas aku dari sini, oh si Raji. Jadi aku baru hari ini di tempatnya John Peter dibahas. Ada Bunda Lina ya tadi di situ juga. Jadi oh ternyata ada kasus ya seperti ini. Jadi dan aku sharing di sana, makan ya pelajaran lah buat kita supaya kita lebih pakai hikmat, lebih lagi mempelajari, nggak langsung. Udah Bunda Lina termasuk tegas ya. Memang teman-teman, ketika ada orang seberang datang ke kita, itu harus namanya ada pembelajaran, ada namanya ada kalau kita ada sekolah kom atau ada pelajaran lu kata kisah dan sebagainya. Jadi kalau ada dia langsung mengotot seperti itu, berarti itu ada tanda tanya. Berarti kita garis bawahi, jangan di follow up. Kita tujuan motivasi seperti apa? Ya puji Tuhan lah, Kalina ini orang berpengalaman, juga orang istilahnya punya kesabaran, ya punya wise ya, kebijaksanaan, gak langsung main hukum orang tersebut, karena kita memang dia pakai hukum kasih Tuhan, tetap sabar walaupun udah sekian banyak keluar ya
dari dirinya dan dari yang lain. Ya, kita memang anak-anak Tuhan harus nggak diajarkan untuk membalas ya. Jadi teman-teman ya pelajaran lah buat kita. Memang kasus-kasus ini memang banyak, kasus-kasus seperti ini banyak seperti ini, bukan yang baru. Jadi mereka tahu kita baik, mereka tahu kita murah hati. Nah, itu yang dimanfaatkan seperti mereka. Makanya ada di kitab itu karunia membedakan roh. Itu fungsinya karunia membedakan roh itu supaya kita bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak, yang kita hadapi seperti itu. Banyak juga kan ada yang kemarin ya hamba Tuhan yang terkenal sampai dia keluar negeri, ternyata tahu kan yang saya maksud, yang keluar negeri pada akhirnya tadi kan dia terkenal Muhammad siapa itu, akhirnya sekarang ya begitu dah, jadi tetap di luar negeri, gak balik lagi ke sini. Jadi udah bisa banyaklah kasus-kasus seperti itu. Nah, puji Tuhan lah hari ini ketemu pas aku di sini, jadi saya tahu orangnya. Yuk teman-teman, kita sebagai sebagai penginjil, sebagai pembawa firman Tuhan, kabar baik, kabar damai. Dah habis ini sudah diganti ya temanya. Ya jadi pelajaran lah buat kita. Jadi buat pelajaran buat kita agar kita lebih wise, lebih bijaksana. Betul lah dibilang itu Kalina, harus satu pintu. Harus satu pintu. Kalau berapa itu akan banyak korban-korban lagi. Jadi kalau ada kayak gitu, kita fokuskan ke satu. Udah itu aja Bang Kapang Wendy. Oke, terima kasih. Kita berdoa saja supaya berkat yang diterima sama si Razi bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin, amin. Boleh ada tambahan nggak, Bro Pendi? Sedikit tanggapan ya Bang, sedikit saja. Jadi boleh dulu Maria. Maria dulu Bentar. ya udah, oke. Aku ngalah sama perempuan. Satu menit saja. Oke, aku ngalah sama perempuan. Oke. Oke, jadi begini, kalau untuk masalah Razi sebenarnya saya dari awal itu sudah agak sedikit ragu ya, dan ada prediksi bahwa anak ini imannya belum mateng. Karena apa? Pada saat dia keluar ingin segera baptis, memang saya bilang, saya pernah WA dia, saya bilang begini, Razi lebih baik kamu katekesasi, kamu lebih perdalam, pahami dulu cara kamu membaca dan memahami dan mengimani Alkitab. Karena kalau sekedar baptis saja kamu tidak paham, kamu akan kesulitan. Oh enggak bunda, gini. Oke, ternyata tiba-tiba kan sudah baptis. Nah di situ saya sebenarnya kecewa kecewa dalam artian begini. Menurut saya baptis itu adalah sakral. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya karena orang ini ingin buru-buru. Semua itu harus ada step, harus ada proses untuk memastikan bahwa iman yang dia terima sekarang ini memang benar-benar dia yakini gitu ya kan. Nah ternyata tadi pagi saya dengar di roomnya siapa gitu mengenai Razi, ya saya nggak kaget karena sudah ada prediksi bahwa orang ini nggak akan bertahan lama karena semua yang dilalui itu dengan kesannya buru-buru ya. Jadi mungkin kalau di sini saya boleh menyampaikan suara saya. Next time kalau misalnya ada orang Islam yang mau pindah ingin segera minta buru-buru dibaptis, saya minta tolong sekali tunda dulu. Karena apa? Kita menunda itu bukan berarti kita menghalangi, tapi ada sesuatu yang ingin kita dapatkan menjadi lebih baik. Apa? Tuhan itu menginginkan umatnya taat dan patuh dan setia. Nah, dari proses yang seperti kita tahu ada katekesasi ya. Dengan proses katekesasi itu kan kita bisa melihat ketaatan dia, kepatuhan dia atau kesetiaan dia, kemantapan imannya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, kita sekadar menginjili, masalah nanti mau dibaptis, ya kita ikutilah prosedur yang berlaku. Jangan kita, mohon maaf ya, seakan-akan kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kita melayani mereka, tapi kita ingin mencuri kemuliaan Tuhan, ingin segera mengikuti apa maunya dia. Sebenarnya bukan kita yang harus mengikuti mereka, tapi mereka yang harus mengikuti aturan yang berlaku. Yang berlaku. Kalau dia Bang Pendi saya izin dulu. Kalau dia keluar dari hal-hal yang sebentar. Kalau keluar dari hal-hal yang tidak mengerti di lapangan, saya pikir itu nanti malah menambah pembicaraan yang tidak benar. Karena bukan ada istilah mencuri kemuliaan. Ketika orang dalam keadaan terdesak, ketika orang dalam keadaan merasa terancam, ketika orang merasa dalam keadaan urgen,
Itu bukan berarti orang yang membaptiskan itu ingin mencuri kemuliaan Tuhan, tidak. Jangan, kalau memang ikut SOP, itu memang harus, ya, yang satu ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Tidak seperti yang kalian ketahui. Dan tidak semua orang kami baptiskan sekonyong-konyong koder tuh tidak. Jadi kata-kata mencuri kemuliaan Tuhan itu tadi saya harap diperbaiki. Itu aja dari saya teman-teman ya. Karena kondisi situasi di lapangan itu tidak seperti yang kalian tidak pernah alami atau tidak pernah tahu sama sekali. Tidak tahu Tapi bisa berkata. Ini Bu Lina, Monggo tidak silakan. tahu atau tahu, yang penting kan kita punya prosedur. Ikutilah prosedur yang ada, SOP yang ada dari gereja kita, aturan orang untuk dibaptis. Nggak ada alasan apapun itu, tetap kita harus mengikuti aturan yang ada. Bukan mereka yang harus mengatakan. Ya kalau Tapi ya kita kalau yang harus ajarannya ya tapi mereka yang harus mengikuti baru-baru belajar, aturan gereja kita. Masku. Nah, akhirnya kan jadi seperti ini kan, seakan-akan Iya, acara aturan. Ibu Maria, hanya Ibu Maria sudah permainan. kita sudah pahami Belajar itu, dulu Ibu baru Maria. baptis. Jadi mungkin nggak usah next time dibahas buat lagi, kita Bu Maria. teman-teman bisa lebih apa ya, membentuk karakter orang ini supaya lebih taat dan lebih memahami Ya, gitu. kita paham Ibu. Itu kita sudah sangat Supaya kita memahami. nggak Ya. apa ya, Ibu sebentar kesannya saja. jadi mengarah sih tinggal urusan dia Malu sama Bu, Tuhan tadi katanya Yesus ya. sebentar. Udah setengah jam nih aku nunggu nih Bu. Iya aku udah setengah jam nih nunggu Ibu ini dari tadi nih, katanya sebentar Bu. Waktunya saya turun. Teman-teman sudah lihat ya? Kalian dengarkan sendiri pernyataan dari Effendi Usman yang mengatakan bahwa Raji masuk Kristen itu karena kecewa dengan teman-teman Islamnya. Karena dia terjadi konflik, clash dengan Umi Dini, Ustadz Mata Ali, dan beberapa teman-teman Muslim. Dan dia masuk Kristen hanya karena ingin membalas Umi Dini dan teman-teman lainnya. Artinya apa? Anak ini masuk Kristen karena kepahitan dengan oknum-oknum Islam. Dari dulu saya sampaikan, kalau ada orang ya melihat agama dari oknum, itu kacau sekali. Kacau sekali. Bahkan saya sendiri ya, saat saya belajar Islam, saya tidak pernah mau lihat oknumnya. Karena kalau saya lihat oknumnya, maka saya tidak akan memilih agama Islam. Kalau saya melihat oknum, apalagi kita tinggal di Indonesia. Kita tahu, banyak orang KTP Islam tapi munafik. Banyak orang ngomong agama, tapi kelakuannya bejat. Kelakuannya nggak benar. Di medsos, di panggung, ngomong Islam tuh begini, begitu. Ajaran kita begini, begitu. Tapi di belakang aneh-aneh. Ternyata di belakang tingkah lakunya nggak benar. Dan saya tahu itu. Saya lihat sendiri. Mohon maaf, bahkan di kalangan para pendebat juga ada yang seperti itu. Kalau saya lihat orang, maka saya akan kecewa dengan agama ini. Tetapi karena saya melihat ajarannya, melihat Tuhannya, melihat Rasulnya, saya memilih Islam. Dan yang lebih lucu, Effendi Usman dengan jujur menyampaikan hal tersebut, mengatakan, ya Raji masuk Kristen gara-gara kecewa. Kalian tahu hal tersebut, kenapa kalian terima? Kenapa tidak kalian pertanyakan? Kenapa nggak kalian tolak? Saya ya, kalau ada orang mau mualaf, dan kita tanya, alasan Anda mualaf kenapa? Wah, saya kecewa dengan pendeta. Wah, saya kecewa dengan Pak Bom Bom. Wah, saya nggak suka dengan Wak Donat. Saya lebih memilih nggak akan syahadatkan dia. Karena nggak ada gunanya. Anda jadi mualaf hanya karena kecewa dengan orang-orang yang ada di Kristen, itu nggak benar, teman-teman. Karena Anda kecewa dengan oknum. Kecuali Anda bilang, oh saya kecewa dengan ajarannya. Ternyata ajarannya mengajarkan yang nggak benar. Ternyata ajarannya tidak konsisten. Itu oke. Artinya ada something yang Anda temukan di dalam ajaran tersebut. Tetapi kalau Anda memilih menjadi Islam hanya karena kecewa dengan oknum-oknum yang ada di Kristen, itu memalukan. Maka hal yang sama akan terjadi nanti. Saat Anda kecewa dengan orang-orang yang ada di Islam, Anda akan kembali. Ya, keluar dari Islam mencari agama yang lain. Ya, mungkin kembali atau mencari agama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Orang seperti itu nggak ada gunanya. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa
Effendi Usman, Lina Wijaya sudah mengetahui hal tersebut, tetapi mendiamkannya. Mendiamkannya. Dan memang Polikarpus seperti itu. Sama seperti yang Ica sampaikan. Kenapa kemarin itu dia meninggalkan dunia debat? Karena dia tahu, hanya masalah waktu sebelum pendebat Kristen HIV itu akan viral, akan tersebar, akan mempermalukan para pendebat Kristen, maka dia memilih menjauh. Begitu sekarang sudah viral, sudah ketahuan, nah baru dia kembali. Supaya dia nggak ikutan kena getahnya. Supaya dia nggak kena ledakannya. Dia kabur dulu, cabut dulu. Selesai udah meledak, dia baru kembali. Karena dia tahu. Dia dari awal sudah tahu ada pendebat Kristen yang cabul, yang lagi bete, yang terkena HIV. Itulah kelakuan para Polikarpus. Mereka selalu mencoba menutup mata, melindungi teman-temannya yang nggak benar, bahkan memberikan panggung untuk orang-orang yang nggak benar. Memang kita dilarang membuka aib orang. Tetapi kalau ada teman kalian yang melakukan salah, tegur dia. Jangan lagi berikan dia panggung. Jangan kasih dia kesempatan ngomong-ngomong. Karena bahaya. Jangan gara-gara dia nanti banyak orang yang tersesat. Ternyata lagi bete. Ya, ternyata dia LGBT. Kita berikan panggung. Maka dia akan punya fans. Nanti salah-salah fansnya itu diajak jadi lagi bete. Diajak untuk sama seperti dia. Kan bahaya. Orang seperti itu harus dikarantina. Orang seperti itu harus dibatasi. Yang lucunya di sebelah ini, di pihak Kristen, di pihak Polikarpus, udah kejadian baru ngomong. Kayak Lina Wijaya sekarang baru ngomong. Harusnya ya, si Elia itu jangan dikasih panggung. Harusnya Elia itu dikarantina dan sebagainya. Karena sudah kejadian baru ngomong. Karena sudah tidak dikasih uang, tidak dikasih bagian persen dari Elia, baru si Lina Wijaya menyerang Elia. Ini kelakuan mereka. Ujung-ujungnya karena duit. Dan kalian lihat ya bagaimana Pendi mengungkap bahwa luar biasanya para donatur Kristen tergerak untuk membantu si Raji. 45 juta dari tanggal 21 Januari sampai 29 Januari. Bayangkan teman-teman, 8 hari terkumpul 45 juta. Itu pun yang konfirmasi bukti transfer. Yang mengirimkan bukti transfer. Direkap oleh Mak Lina dan Effendi Usman tidak kurang dari 45 juta. 1 minggu, 8 hari. 8 hari, 45 juta. Bayangkan. Itu yang masuk bukti transfer. Yang kasih tahu. Yang tidak kasih tahu, berapa banyak. Kan banyak juga orang yang transfer malas konfirmasi. Malas kasih tahu kalau dia ada transfer. Mungkin juga nggak gitu dekat sama Lina atau Effendi Usman. Sehingga dia nggak kasih nampak bukti transfernya. Mungkin dia kirim bukti transfer hanya kepada si Raji doang. Banyak yang seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini memang murtadin itu dibiayai, teman-teman. Murtadin itu disokong. Dan ini angkanya naik ya. Kalau yang sebelumnya, Ibnu Kolam 25 juta dalam 1 minggu. Begitu murtad, minggu pertama 25 juta. Raji 45 juta. Wah, sudah naik. Bayaran untuk orang murtad ternyata naik ya, teman-teman. Naik terus, luar biasa. Ini Effendi Usman mungkin iri juga. Kalau saya lihat dari cara penyampaian dia. Karena dia terkejut. Banyak dia. Zaman Effendi Usman mungkin lebih sedikit. Karena zaman dia kan kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun yang lalu mungkin bayarannya ya masih 1 minggu pertama mungkin 5 juta, 6 juta doang. Beda dengan sekarang yang sampai 45 juta. Effendi Usman harus menyerang Islam, harus menjelek-jelekan Islam, baru transferan itu tetap masuk kepada dia. Harus terus eksis ya, dengan cara membuat konten-konten menjelekkan Islam. Baru dia dapat transferan. Kalau Raji enggak, baru mulai saja sudah dapat banyak. Apalagi kalau dia bisa membuat konten-konten, membuat pernyataan-pernyataan yang membuat umat muslim marah. Bisa jadi lebih ngeri lagi, lebih ganas lagi, lebih banyak lagi, kan begitu. Jadi memang
bagi orang-orang ya yang ingin mencari uang dengan cara singkat, dengan cara gampang, ya jadi murtadin. Menjadi murtadin tuh membuat Anda akan mendapatkan pundi-pundi kekayaan, dan itu benar adanya. Bagaimana dulu Effendi Usman memilih menjadi murtadin hanya demi bisa punya mobil, punya rumah, bisa jalan-jalan, bisa keluar dari kampungnya. Kalau sebelumnya dia cuma tinggal di kampung, ke Medan saja tidak pernah. Ya, seumur hidup jangankan ke Jakarta, ke Medan saja dia tidak pernah injakan kaki. Nggak tahu dia. Dia hanya tinggal di kampung. Kerjaannya serabutan. Tiba-tiba menjadi misionaris, bisa punya rumah, punya mobil, punya harta benda, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Luar biasa. Dan dia mengajak banyak orang. Dia ajak teman-temannya yang di Aceh, yang susah-susah, yang miskin-miskin, untuk meniru apa yang dia lakukan. Itulah kelakuan umat sebelah ya, yang tidak segan-segan mencurahkan harta benda, uang banyak, agar orang mau murtad. Agar orang-orang muslim ini mau menjual akidahnya. Tetapi kemarin saya ngobrol dengan Raji, ya Raji katakan di Kristen enak. Dia akui, di Kristen enak. Sokongan dananya luar biasa, beda sama di Islam. Nggak ada. Kalaupun ada yang tergerak membantu, itu pun kalau kamu sakit, kamu sedang tertimpa musibah. Itu pun harus ada yang kasih testimoni, harus ada yang menggerakkan, harus ada yang kasih tahu, harus ada yang membantu. Kalau nggak bisa. Jadi memang gampang sekali ya mendapatkan uang dari menjual agama kalau Anda menjadi murtadin. Syaratnya jadi murtadin. Luar biasa sekali. Jadi kalau bicara uang ya kita nggak sanggup lah hadapi mereka, karena mereka banyak konglomerat, banyak ikan besar di sana. Kalau kita ini kan kelebihan di Islam itu jumlah. Di Islam Indonesia kita masih menang jumlah. Tapi mungkin secara individu mereka luar biasa. Seperti yang dibilang, 10 orang terkaya di Indonesia, 80%-nya oten. 80%-nya mereka. Kita pegang sangat kecil, padahal jumlah kita paling banyak. Harusnya malah kita yang 70% ya. 7 dari 10 orang terkaya harusnya Islam. Tapi faktanya kan nggak seperti itu, mau gimana? Karena di Islam, kita ada halal dan haram. Nggak semua usaha boleh dilakukan. Ada batasan-batasannya. Beda dengan orang yang bisa sembarangan ya. Jual segalanya diperbolehkan. Boleh riba, boleh cari untung sebanyak mungkin dengan cara menginjak orang lain. Di Islam nggak bisa. Jadi memang kita punya keterbatasan, tetapi nggak apa-apa. Biarkan mereka mengumpulkan harta di dunia, kita mengumpulkan harta di surga. Islam fokusnya adalah apa? Akhirat. Walaupun kita tidak boleh lupakan dunia. Tapi fokus utama kita adalah akhirat. Kan begitu. Karena kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Beda dengan orang-orang kafir. Beda sekali. Jadi itulah yang terjadi dengan Raji. Nanti pelan-pelan kita akan buka-buka lagi datanya, biar teman-teman semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau kalian tanya kepada saya secara pribadi, ya saya juga tidak setuju. Kalau Raji kembali ke Islam, hanya karena melihat orang-orang Kristen sudah mulai ngerem, sudah mulai bantuannya tidak sebanyak minggu-minggu pertama. 1 minggu bisa sampai 40 juta, kalau sekarang tinggal 3 juta, 4 juta seminggu, nah dia marah. Kan konyol. Dia pengen dapat banyak terus. Aneh sekali. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit iklan ya, bagi teman-teman, minggu depan kita akan mengunjungi Cianjur. Ya, kita akan kembali mengunjungi desa tempat di mana orang-orang Kristen menjadi mayoritas, di mana banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang coba dipengaruhi untuk murtad, dan kita akan coba untuk menguatkan akidah mereka. Kita akan ke sana untuk berbagi kisah, dan tentu saja juga berbagi kasih. Berbagi kasih yang sesungguhnya. Jadi kita akan hadir ke Ciranjang, Kecamatan Cianjur, untuk melihat prosesi syahadat, karena ada
satu bapak-bapak dari Kristen Advent itu akan syahadat minggu depan di Ciranjang ya. Dan kita akan ke sana sekaligus kalau bisa kita tidak bawa tangan kosong, tetapi kita bawalah sedikit buah tangan buat teman-teman kita mualaf yang ada di Ciranjang. Bagi teman-teman yang tergerak untuk ikut mensupport kegiatan yang akan kami lakukan, dapat teman-teman salurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Minggu depan kita akan ke sana, terus dari sana kita akan lanjut ke wilayah Sukabumi. Ya, ada sedikit agenda juga di wilayah Sukabumi. Nanti kegiatannya bagaimana, tentu saja kita akan upload seperti biasa, seperti awal bulan kemarin saat kita ke Cianjur itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah support dan mendukung segala yang kita lakukan. Makasih buat semuanya. Dan tambahan informasi ya teman-teman, jangan lupa juga untuk mendukung channel saya yang baru ganti nama. Ya, ini channel lama yang di Smonet, dan saya pakai sekarang ya. Ini channel saya pakai sekarang untuk menjadi channel vlog, di mana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, ataupun perjalanan-perjalanan, cerita keseruan harian, itu kita taruh di sini. Beda dengan Jadid HMC, kalau Jadid HMC ini kan channel reaksi. Jadi kalau untuk yang ngevlog, jalan-jalan, liburan, dan sebagainya, saya taruh di channel satu ini ya, Julius Story. Bagi teman-teman, silakan di-subscribe dan didukung ya. Dan ini video kemarin saat saya, Bang Zuma, ya, Kores, dan Bang Handi, serta asisten kita, Nobita, Sadli, mengunjungi kota Bandung, ya, kota Priangan, di mana kita menggunakan kereta cepat, dan setiap kegiatan yang kami lakukan di Bandung dan Ciwidey itu kita upload di channel ini saja. Bagaimana keseruannya, jangan lupa di-subscribe dan ditonton ya. Oke, itu untuk sekedar informasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.